Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, melarang bumi, melarang tanah untuk memakan jasad para nabi. Untuk memusnahkan, untuk merusak jasad para nabi. Jadi berdasarkan hadis ini, jasad para nabi itu pasti utuh. Pasti tidak akan rusak, pasti tidak akan punah, pasti tidak akan dimakan oleh tanah. Wa man 'alaihim nussa, dan juga jasad beberapa orang yang dinas di dalam beberapa hadis. Di antaranya siapa? Orang-orang yang jasad mereka tidak hancur dimakan tanah, itu ada 6. Yang pertama adalah jasad para nabi, jasad para rasul, ya. Kemudian yang kedua adalah syahidul ma'rakah, syuhadaul ma'rakah, jasad orang-orang yang mati syahid di medan perang melawan orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga adalah jasad petugas azan, juru azan dalam jangka waktu yang lama, yang dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengharapkan pujian dari tetangganya, tidak ingin dikatakan sebagai orang yang suaranya merdu. Jadi dia azan, tujuan dan niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam jangka waktu yang lama, minimal 7 tahun. Minimal berapa? 7 tahun. Orang yang azan istiqomah setiap hari selama 7 tahun, dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dinas bahwa jasadnya tidak akan punah, jasadnya akan utuh. Kemudian yang keempat, hafizul Quran at-taqi al-amil bihi, orang yang hafal Quran, yang bertakwa, yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi bukan semata-mata hafal Al-Quran, ya, bukan semata-mata hafal Al-Quran kemudian jasadnya dijamin tidak akan punah, tidak akan hancur, akan utuh, tidak. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya apa? Dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan bertakwa. Ya, karena ada sebagian orang kafir itu yang hafal Quran. Ada sebagian orang kafir dengan niat menghancurkan Islam dari dalam, dengan niat mencari kelemahan-kelemahan ajaran Islam, mereka menghafalkan Al-Quran. Mereka juga mengarang beberapa kitab hadis, ya, mengumpulkan beberapa hadis kemudian disatukan di dalam sebuah kitab atau berjilid-jilid kitabnya. Itu dilakukan oleh beberapa orang orientalis. Orientalis itu orang barat, orang Amerika, orang Kanada, orang Inggris, orang Eropa, kafir tetapi ingin mempelajari Islam dengan niat bukan mengokohkan keimanan, bukan dengan niat berkhidmat kepada Islam, tetapi niatnya apa? Mencari kelemahan Islam, mencari di mana kelemahan Islam. Dipelajari Islam bukan untuk menguatkan Islam dan menguatkan keimanan mereka, karena mereka bukan orang yang beriman, tetapi niatnya apa? Untuk mencari-cari kesalahan, kelemahan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, orang yang seperti ini, orang kafir hafal Quran, kalau mati ya jasadnya hancur, jasadnya pasti tidak utuh, karena dia bukan orang yang beriman, apalagi bertakwa, apalagi mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi yang dijamin utuh jasadnya itu salah satunya siapa? Orang yang hafal Quran, yang bertakwa dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima adalah al-alim at-taqi al-muhtasib, orang yang ahli ilmu, ulama ahli ilmu, yang mengamalkan ilmunya, artinya yang bertakwa, dan dia tidak mengharapkan apa-apa ketika belajar dan mengajarkan ilmu kecuali ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ahli ilmu, bertakwa, muhtasib, ya, tujuan dari belajarnya dan juga tujuan dari mengajarkan ilmu agama ini bukan apa-apa selain ridha dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian yang keenam adalah ba'dul auliya, sebagian wali. Sebagian wali. Wali itu adalah orang yang apa? Minimal tahap pertama, tahap paling awal untuk meraih derajat kewalian itu adalah mempelajari ilmu agama yang fardhu ain. Minimal ilmu agama yang fardhu ain, kemudian diamalkan. Ya, artinya orang yang melakukan semua kewajiban, meninggalkan semua yang diharamkan, kemudian dia rutin di dalam melakukan perkara sunnah walaupun hanya satu macam, walaupun hanya satu jenis perkara sunnah. Apa? Melakukan semua kewajiban, meninggalkan semua yang diharamkan, kemudian rutin mengamalkan perkara sunnah walaupun hanya satu jenis, atau satu macam, maka dia disebut sebagai wali min auliyaillah, waline Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.